Jangan khawatir, jangan takut. Ini ada bunga di sini, saya geser dulu sebentar. Nanti saingan sama bunga itu. Supaya saya bisa ambil video. Iya, oke. Jadi saudara, dan karena itu visi dari Tuhan, Tuhan yang kerjakan dalam hidup kita. Oke, saya akan bahas saudara karena ini saya coba wrap up semua. Pesan yang Tuhan kasih kepada kita mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu sama. Dan semua itu saudara dirangkumkan di pada Yohanes 3 ayat 16. Coba kita lihat dulu Yohanes 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 16. Kita semua tahu ayat itu. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Amin. Enggak dibilang di situ karena begitu besar masalah dunia ini. Tapi dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Amin. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh apa? Hidup yang kekal. Amin. Amin. Jadi pesan itu Tuhan sudah kasih mulai dari perjanjian lama. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Coba kita lihat di Kejadian pasal yang ketiga. Apa yang terjadi setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Ya. Pasal 3 ayat yang ke-7. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-7. Maka terbukalah mata mereka berdua. Ini Adam dan Hawa. Setelah mereka makan buah itu. Dan mereka tahu bahwa mereka apa? Telanjang. Sebelumnya mereka telanjang enggak? Enggak. Oh iya ya. Sebelumnya mereka apa? Telanjang. Kenapa mereka enggak sadar mereka telanjang? Karena kemuliaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup mereka. Amin. Dan dosa menyebabkan kemuliaan Tuhan itu luntur daripada mereka. Sehingga mereka sadar, kok kami telanjang. Apa yang dilakukan oleh manusia? Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Amin. Ini melambangkan apa? Inilah melambangkan usaha manusia untuk menutupi dosanya. Amin. Seringkali saudara, kita menutupi rasa malu kita, dosa kita dengan apa yang coba kita kerjakan. Sementara dari awal bukan itu tujuan Allah. Amin. Sehingga saudara tahu kenapa Yesus mengutuk pohon ara. Ya. Jadi sebenarnya Yesus tidak hanya asal kutuk aja, enggak. Yesus mengutuk pohon ara karena pohon ara itu melambangkan perbuatan manusia untuk menutupi dosanya. Amin. Sehingga saudara, apa yang dilakukan Tuhan? Ayat yang ke-8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Rupanya Tuhan juga suka JJS, jalan-jalan sore. Dan bersembunyilah manusia itu dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tapi apa kata Tuhan? Ayat yang ke-9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Jadi yang inisiatif pada awalnya adalah Tuhan. Tuhan yang mencari manusia itu. Amin. Manusia pada dasarnya tidak mau mencari Tuhan, tapi Tuhan mencari manusia itu. Kenapa Adam tidak mau mencari Tuhan? Karena dia sadar dia tidak layak di hadapan Tuhan. Sehingga harus Tuhan yang mencari manusia itu. Dan Tuhan katakan, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau dalam taman ini, aku menjadi apa? Takut. Amin. Kabar baiknya saudara, akibat dosa salah satunya adalah ketakutan. Dan ketakutan ini dijawab oleh Yesus. Amin. Di 1 Yohanes pasal 4 dikatakan demikian. Kasih yang sempurna melenyapkan
Ketakutan. Amin. Ya seringkali kita takut akan masa depan kita. Kita takut dengan anak kita. Kita takut dengan banyak hal dalam hidup ini. Jawaban daripada segala ketakutan kita adalah kasih Dia yang sempurna melenyapkan segala jenis ketakutan dalam hidup kita. Amin. Jadi waktu kita takut, apa yang harus kita kerjakan? Kita alami kasih Yesus dalam hidup kita. Kita katakan, Engkau sangat mengasihi aku. Amin. Dan tanpa sadar, kasih yang sempurna itu, kasih Yesus itu melenyapkan segala ketakutan dalam hidup kita. Saudara, ini menarik. Waktu Yesus berjalan di atas air, awalnya muridnya takut. Dikatakan apa? Tuhan. Hantu atau memang saudara, itu kalau dalam bahasa Indonesia Tuhan, tergantung berhentinya di mana. Jadi waktu dilihat oleh murid-muridnya Yesus itu, mereka nggak yakin. Ini Tuhan atau hantu? Engkaukah itu Yesus? Katanya, iya aku, katanya. Amin. Dan waktu mereka tahu itu Tuhan, hanya satu orang yang berani minta kepada Tuhan. Yesus, kalau memang itu Engkau, suruh aku jalan. Bayangkan. Amin. Kehadiran Yesus pada waktu itu membuat Petrus nggak takut tenggelam. Saya percaya dia juga sudah coba beberapa kali. Bapak itu nelayan. Saya coba jalan di atas air nggak bisa. Ngapung pun kadang suka tenggelam. Tergantung penyerahan diri katanya kalau berenang. Semakin menyerah bisa ngapung, tapi jalan di atas air nggak mungkin. Dan waktu Petrus melihat Yesus, suruh aku jalan, itu permintaan yang paling mustahil. Dan apa kata Yesus? Petrus, permintaanmu terlalu banyak. Hanya Tuhan yang sanggup berjalan di atas air. Kau jangan sombong-sombong. Hanya aku yang sanggup. Apakah begitu jawaban Tuhan? Enggak. Baru saya ngerti di Yohanes 15 katakan, ask anything in my name, and I will do it for you. Saya percaya permintaan kita tidak segila permintaan Petrus. Dan permintaan Petrus dijawab oleh Tuhan. Nanti kalau kita ke sorga, aku juga pengen tanya Petrus, gimana cara rasanya berjalan di atas air. Saya percaya Tuhan pun akan, Petrus pun akan jawab, aku pun nggak tahu, karena yang kulihat hanya Yesus. Amin. Waktu saudara melihat Yesus, hukum alam pun tidak menguasai saudara. Saya nggak ngerti. Karena kalau kita belajar fisika saudara, massa jenis manusia itu lebih berat daripada massa jenis air. Tak mungkin kita bisa jalan di atas air. Tapi waktu Petrus melihat Yesus, dia minta itu kepada Yesus. Suruh aku jalan. Apa kata Yesus? Datang. Yesus senang dengan doa-doa seperti ini Bapak Ibu. Ada amin. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang minta pesawat, Tuhan senang. Amin. Karena lebih mustahil jalan di atas air daripada dapat pesawat. Lebih mustahil lagi Lazarus 4 hari sudah mati. Dan perkataan Yesus membangkitkan Lazarus itu. 4 hari Bapak Ibu, mungkin sudah bau, saya nggak tahu lah. Cuman perkataan Yesus saudara membangkitkan Lazarus itu. Apalagi dompet kita yang kosong. Amin. Karena Yesus berkata, segala kuasa di sorga dan di bumi ada dalam tanganku, kata Yesus. Amen. Kita merasa hidup urusan sorga, urusan Tuhan. Urusan bumi, urusanku. Sementara Yesus katakan, kuasa di sorga dan di bumi sudah kupegang. And I'm always with you forever. Amen. Amen. Sehingga Tuhan bilang, apa yang kau minta dalam namaku? What you like to ask? Saudara tahu presiden kita Pak Jokowi. Anaknya saudara
dari dulu nggak mau jadi ke pemerintahan. Dia bilang itu urusan bapakku, urusan bapakku. Tapi suatu hari mulai berubah. Kenapa itu terjadi? Saya percaya pada saat Pak Jokowi menjadi presiden, statusnya berubah. Anaknya itu pun harus dikawal pas pampres. Setiap hari walaupun mereka nggak nyaman, wajib mau tidak mau mereka dikawal pas pampres. Waktu Yesus ada dalam hidup saudara, suka tidak suka, mau tidak mau, malaikat Tuhan berkeliling menjagai hidup saudara. Amin. Amin. Presiden aja anaknya pas pampres yang jagain. Saya percaya ada perubahan, terjadi pertobatan dalam pemikirannya. Selama ini dia sadar dia hanya ada anak Pak Jokowi. Tapi kemudian dia tahu dia tidak hanya anak Pak Jokowi. Dia anak Presiden Republik Indonesia. Amin. Itulah artinya pertobatan. Dalam Roma 12 ayat yang kedua dikatakan apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Amin. Dan sekarang status kita berubah. Kita anak raja di atas segala raja. Dan Tuhan kita Tuhan yang tak terbatas. Amin. Masalahnya saudara, kita nggak begitu kenal dan tahu betapa dahsyatnya, luar biasanya Bapak kita itu. Petrus bisa dibuat jalan di atas air. Amin. Dan yang menarik, Yesus nggak tanya ke 11 murid yang lain. Yohanes, maukah engkau jalan? Yakobus, maukah engkau jalan? Enggak. Siapa yang akhirnya jalan di atas air? Petrus. Kenapa? Karena dia yang minta. Saya bisa bayangkan kalau ke 11 murid yang lain berkata, Tuhan, aku juga mau jalan. Mungkin mereka pun lihat Petrus, mereka pun curiganya, mereka pun ragu-ragunya. Setidaknya kalau nanti Petrus tenggelam, biar Petrus saja yang tenggelam. Dosa yang sama juga kepada Adam. Tuhan bilang kepada Adam, kalau engkau makan buah ini, engkau akan apa? Mati. Jadi waktu dia lihat percakapan antara ular dan si naga itu dengan Hawa itu, Adam diam. Padahal Adam tahu kalau dimakan itu mati. Jahat kan? Karena Adam juga tak yakin betulnya yang dibilang Tuhan. Karena setan ngomong begini, engkau tidak benar-benar mati. Engkau akan menjadi sama seperti Allah. Adam confused di pikirannya. Ini mana yang benar? Saya nggak tahu waktu Tuhan menciptakan Adam, Tuhan ngomong sama Adam, saya nggak tahu penampilan Tuhan seperti apa pada waktu itu. Cuman waktu dilihatnya ular kelihatan. Makanya kami sering bercanda, coba aja dulu Adam dan Hawa itu orang Manado. Ularnya masuk panci. Lebih nikmat dilihatnya ular itu Di panci. daripada buah itu. Sehingga manusia tidak jatuh ke dalam dosa. Ular rica-rica. Dijadikan rica-rica di Tomohon sana kan. Iya. Amin. Jadi dosa Adam lihat, perhatikan mana yang benar. Waktu dilihatnya, tak mati. Akhirnya apa? Ditawarkannya kepada siapa? Siapa? Makan. Maka apa? Makan. Makanya waktu Tuhan tegur Adam, apa katanya? Karena engkau mendengarkan suara istrimu, katanya. Dan makan, katanya. Wah, kesalahan yang sama kepada Abraham. Loh, kok saya? Biar kita kerjain abdi dari sini kan. Abraham melakukan hal yang sama. Bapak orang beriman. Perhatikan baik-baik, ada amin. Kita nggak pernah ada di Alkitab dikatakan Abraham bapak orang berkarakter.
Abraham, bapak orang beriman. Karena kalau kita bicara karakter Abraham, wah, jubile. Dia mau serahkan istrinya 2 kali. Iya, Yesaya. Terlalu cantik. Karena terlalu cantik. Dan kata Pak Johannes, ini kata Pak Johannes, terlalu cantik aja masalah. Apalagi yang lain. Kata Bapak itu ya, bukan kata saya. Amin. Jadi saudara, Bapak orang beriman juga sempat juga ragu-ragu. Jadi Sarah bilang kepada Abraham, itu kan Sarah lihat-lihat, ini gimana caranya Tuhan kerjakan. Maka Sarah mulai bertindak. Masalah kita bukan waktu kita diam, menunggu janji Tuhan itu terjadi, tapi waktu kita apa? Bertindak. Di kitab Yesaya dikatakan, di dalam tinggal diam dan tenang, di situlah terletak kekuatan. Wait for your Savior to come and save you. Yes. Amin. Amen. Sarah nggak sabar, Bapak Ibu. Sarah bisikin kepada Abraham, setelah kulihat-lihat, Ambillah. ada yang cantik di sana. Bayangkan. Hitam manis. Saya nggak tahu apakah hitam manis atau kuning langsat, nggak tahu saya. Yang pasti lebih muda lah. Nggak pasti. Amin. Sehingga ada lagunya kan, forever yang, forever yang. Nanti saya ceritakan rahasia awet muda. Sampai di situ. Kemudian apa? Sarah cek, ada itu Hagar namanya. Nah jadi ya, kita bantu Tuhan. Rata-rata orang Kristen atau orang percaya, dia nggak membela Tuhan karena semua tahu Tuhan itu, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Cuman kita sering coba bantu-bantu Tuhan, cawe-cawe istilahnya. Amin. Dan itulah yang dikerjakan Sarah dan Abraham. Jadi dibilangnya, itu ada Hagar, kau nikahin aja. Apa kata Abraham? Boleh. Puji Tuhan. Tuhan sudah berjanji, kita akan menjadi bapa banyak bangsa. Aku bapa banyak bangsa melalui engkau, Sarah. Apakah begitu? Tidak. Enggak. Abraham bilang Boleh, haleluya. boleh. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Abraham nyanyikan lagu. Ulah jadi. Haleluya. Haleluya. Yang wanita setengah suara, laki-laki berdoa. Haleluya. Haleluya. Baby Amin. Baby haleluya. Wah, amin. Lahirlah apa, Is? Mael. Habib Rizik. Muncullah itu. Muncullah akhirnya Abi. Karena salah satunya Gara-gara dosa Abraham. dosa Abraham. Muncullah Abi. Untung udah balik. Untung balik dia kepada bapaknya. Bapak Abraham. Amin. Amin. Tapi yang luar biasa, janji Tuhan tetap tergenapi. Ya. Walaupun ada perbuatan daging Abraham. Amin. Tuhan gak bilang kepada Abraham, oke Abraham, karena kau kerjakan gitu, oke, aku tak akan lagi kasih anak. Dia nggak ngambek. Nah, ada istilahnya untuk itu. Tuhan kita nggak gampang baperan. Salah-salah nada Tuhan tak hadir kali. Yuk. Makanya nanti sore akan diajarkan sama Bapak ini. Amin. Jadi saudara lihat, memang sama. Makanya Paulus bilang, dalam diriku sebagai manusia, nothing good. Don't discuss about us anymore. Let we talk about Jesus, our Amen. Lord and Savior. Amin. Sehingga Paulus katakan gini, bukan diri kami yang kami beritakan,
tapi Yesus sebagai Tuhan. Mari kita beritakan Yesus di kantong kita. Mari kita beritakan Yesus di tubuh kita. Mari kita beritakan Yesus buat masa depan kita. Amin. Wow, amin. Sehingga saudara, inilah rahasia orang muda. Kejadian 3. Sebentar lagi ya. Karena katanya saya udah lihat tadi makan siang tadi. Hanya 2 kali saya udah lihat. Oke. Kan luar biasa itu kan. Oke, ayat 12. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku dialah yang membeli dari buah. Itulah saling menyalahkannya. Aku akan mengadakan permusuhan. Oke, saya ayat 21. Setelah proses itu dikatakan demikian. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada. Saudara tahu pakaian itu lambang penebusan. Tuhan sudah bilang kau mati, betul kan? Ya. Ada amin? Amin. Setelah itu Adam hidup sampai berapa tahun? 800. Emang gue pikirin 800. 930 tahun. Saya dapat puayuan ini waktu saya tidur. Tiba-tiba tidur tadi mana, pas bangun kayak Tuhan kasih. Tahu yang membuat Adam itu diperpanjang umurnya? Kulit binatang itu. Kulit binatang itu melambangkan siapa? Yesus. Yesus. Ya. Preserve, saudara tahu preserve? Saudara tahu pernah mumi itu kan, mumi kan? Preserve. Amin. Apa yang Tuhan sediakan lewat domba itu, Tuhan sediakan lebih dahsyat di perjanjian baru. Dia tidak hanya forever yang I will to be forever yang dikatakan pada waktu engkau percaya kepada dia, engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Yes. We are forever live. Amin. Mana Pak Job khotbah, daging kita nggak akan dibawa. Kita berubah. Jadi waktu nanti Yesus datang, yang masih hidup, tubuh kita berubah menjadi tubuh kemuliaan. Amin. Tubuh seperti Yesus. Yes. Amin. Daging kita nggak akan dibawa. Amin. Dan karena karya penebusan itu 930 tahun ada. Kakek saya udah meninggal sih, 101 dia. Susah kali kakek itu meninggal. Hanya karena akhirnya matanya waktu itu akhirnya udah nyerah dia, ya sudah ambil aku Tuhan katanya. Cuman dulu sebelumnya saya selalu tanya, kakek kalau mau hidup sampai berapa tahun? 120 tahun. Ya saya nggak tahu Bapak Ibu mau hidup sampai berapa lama. Ada yang 90 tahun. Ya 90 aja. 90. 90 Bu. Bonus 20. Ada yang mau kita adakan kuis 100. kali 100. Amin. Oh, minta apa saja. Hidup dan mati dikuasai kita. Hidup dan mati itulah enaknya kalau khotbah di antara para pengkhotbah. Saling membantu. Saling membantu satu dengan yang lain. Cuma suka kasih sinyal juga cepet-cepet gitu. Amin. Hidup dan mati dikuasai oleh Lidah. lidah. Sehingga waktu Pantekosta itu yang diurang lidah. Kenapa dibilang lidah api? Ini kok jadi kemana-mana, tapi nggak apa-apa lah ya, kok jadi saya semangat ya. Di Kisah para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, engkau akan menerima kuasa waktu Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa di sini dalam bahasa aslinya artinya dinamit. Dunamos. Baru saya ngerti itu kaitannya dengan waktu Pantekosta dicurahkan. Dikatakan lidah seperti apa? Nyala api. Karena waktu dinamit diledakkan, apa yang keluar? Pempek yang enggak. Nyala api. Sehingga hari raya Pantekosta adalah hari raya menurut saya, pas untuk Pantekosta itu, pemulihan lidah. Mulut yang diurapi.
Mengenai ini nanti ada lagi khotbahnya nanti Pak Yohanes. Saya sampai di situ aja. Nanti semua dihabiskan. Gak ada lagi bahan Bapak ini khotbah kan nggak enak. Habiskan semua nanti sore aku khotbah apa nanti. Kita harus bekerja sama satu dengan yang lain. Amin. Amin. Sehingga di perjanjian baru dikatakan, pada waktu engkau dibaptis dalam Kristus, engkau telah mengenakan Kristus. Ya. Saudara dikatakan saudara mendapat identitas yang baru. Identitas saudara adalah Kristus. Yes. Amin. Jadi waktu ada orang tanya seberapa kudus engkau, sekudus Yesus. Yes. Saudara dikuduskan. Amin. Karena kita nggak sanggup menguduskan diri kita. Kalau contohnya Pak Jokowi datang ke ruangan ini, apa yang terjadi? Disterilkan Bapak Ibu. Kita coba sterilkan, kita sapu, kita ini. Tapi kualitas sterilisasi kita Beda. bukan kualitas presiden ini. Kakek saya dikasih rumah sama Pak SBY. Jadi waktu dikasih rumah itu, apa yang terjadi? Jenderal Bintang 2, Pangdam Diponegoro datang ke rumahnya. Sebelum Jenderal Bintang 2 ini datang, apa yang terjadi? Tentara datang. Jadi yang nyapu itu bukan yang tinggal di rumah kakek saya. Yang nyapu itu tentara. Terus ada pasar di depannya. Pasar itu ditutup, disterilisasi. Amin. Setelah itu barulah datang Jenderal Bintang 2. Baru bintang 2 itu. Baru Bintang 2. Sementara kita banyak bintang 1000 kan. Bintang Kejora. Amin. Terus saya pernah makan di Batam bersama salah seorang hamba Tuhan. Pas makan di rumah makan Padang, tiba-tiba datang pas pampres. Datang polisi tentara. Saya bilang sama teman itu, luar biasa Tuhan itu. Kenapa? Kita makan yang kawal pas pampres. Tapi kan tak ada hubungannya Pak. Aku nggak peduli. Itu menunjukkan betapa Tuhan mengasihi kita. Saya bilang. Tahu siapa yang mau datang? Ibu Jokowi. Jadi saya tanya pelayan ini siapa yang datang? Ibu Iriana Pak. Jadi mereka cek kami Pak. Bau badan kami pun dicek. Dapur pun dicek. Padahal kami pakai parfum semua Pak. Tapi mereka cek lagi Pak. Kalau kurang harum disemprot lagi. Amin. Sedikit. Di perjanjian lama saudara, Tuhan tinggal di ruang Maha Kudus. Dan waktu Yesus disalibkan, tirai bait suci terbelah dua. Ya. Tak ada lagi penghalang ruang Maha Kudus dan ruang kudus. Ya. Amin. Dan karena tirai terbelah dua, apa yang terjadi? We are forever with Him. Amin. Dan sekarang, makanya Yesus pernah bilang kepada Daud atau Salomo ya, tidak selama-lamanya aku tinggal dalam rumah buatan manusia. Akan kubangun rumahku sendiri katanya. Siapa rumah itu? Saudara dan saya. Karena karena Yesus punya kepentingan tinggal dalam hati kita, Dia harus kuduskan 1 kali 24 jam sekali dan untuk selama-lamanya. Wow. Amin. Jadi bukan berarti waktu saudara ke toilet Roh Kudus tinggal di kau aja ke toilet, aku di luar. Enggak. Bersama dengan Yesus saudara kemanapun dia pergi. Kemanapun saudara pergi, dia bersama dengan saudara. Ya. Sehingga Yesus katakan, kalau aku bersama engkau anakku, what you ask? You ask the nation, I give it to you. Amin. You ask 500 churches in Europe and in US. Amin. 1,000 total. You ask me to heal you, I give it. You ask me to make you rich, I give it. You ask me to make you smile, I will give you smile. Amen. If I am holding all the power, heaven, what should you ask me to do for you?
Dan Tuhan bilang, aku naik ke surga bukan untuk apa-apa, nyiapkan tempat bagimu. Tuhan saja siapkan tempat di surga bagi kita. Apalagi di bumi. Apalagi di Amerika. Apalagi di Amerika. Jangan kayak teman kami, ada orang pendeta Vietnam, PhD. Jadi kami bilang, kan Tuhan masih melakukan. Tuhan kan melakukan mujizat. Tuh dia bilang, brother, this is Amerika. Pendeta itu. PhD lagi. PhD. Dari Fuller. Tidak beriman. Dan dia bilang kepada kami, this is Amerika. Dia bilang, so what? Apa urusannya? Memang Tuhan lebih kecil dari Amerika. Memang Amerika lebih gede daripada Tuhan. Kadang kita merasa masalah kita lebih besar daripada Tuhan. Tuhan kita cuekin, walaupun ada dalam hidup kita. Karena kalau urusan ekonomi Tuhan, kau tak ngerti hitung dolar ini. Kami banyak terima mujizat keuangan. Saya pribadi banyak dapat mujizat keuangan. Caranya tak jelas. Ada yang salah kirim rekening ke saya. Wah, puji Tuhan. Kan kesalahan mereka, bukan kesalahan kita. Yang 1,3. Ada lagi 1,3 M masuk ke rekening kita. Sampai sekarang nggak tahu siapa yang Sampai sekarang nggak ketemu. Ya nggak apa-apa. Yang penting uangnya datang. Masanya sekali aja yang salah. Iya. Coba sekali. Daripada terus tak nyampe-nyampe. Salaman terus kan, salaman tak nyampe-nyampe. Ini sampai sekarang kami nggak tahu siapa orangnya dan nggak mau ketemu dia. God bless you, just use the money for the ministry. Itu baru satu orang kan? Yang kita tahu. Yang kita tahu. Seringkali kita cuekin Tuhan. Makanya libatkanlah Tuhan dalam segala sesuatu. Tuhan peduli kepada hal-hal yang sangat kecil. Bahkan rambut di kepalamu pun tak akan jatuh kalau Tuhan gak izinkan. Amin. Apalagi perut kita yang mulai lapar ini kan. Oke, saya akhiri. Filipi pasal 4. Ini udah banyak kali tanda-tanda dikasih. Amin. Filipi 4 ayat. Enak sekali khotbah hari ini. Karena tadi waktu dari rumah juga ada yang supirin kan enak. Ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa di dalam uang yang kau punya. Gitu. Nggak ada ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan apa? Bersukacitalah. Ayat yang ke-6. Ini Paulus. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Bilang apapun juga. Termasuk berapa lama saya selesai khotbah. Jangan khawatir. Tetapi nyatakanlah dalam segala apa? Keinginanmu, bukan kekhawatiran. Kita kan sering menyatakan kekhawatiran kita. Tuhan, aku kena kanker kantong kering Tuhan. Yes, so for what? Kantong kering, yes, so what I need to do. Itu namanya menyatakan kekhawatiran. Cuman kalau kita menyatakan keinginan, Tuhan, buat dompetku penuh Tuhan. Itu keinginan. Tuhan kasih aku pesawat supaya nggak capek-capek kali bawa mobil. Itu keinginan. Ada amin. Tuhan, aku mau sembuh. Sehingga wanita pendarahan itu yang katanya asal kujama jubahnya itu. Apa kata Yesus setelah itu? Imanmu menyembuhkan engkau. Tuhan suka dengan orang yang beriman. Itu menarik kuasa Kristus ke dalam hidup kita. Apapun itu, kuasa mendatangkan kekayaan, kuasa mendatangkan kesembuhan, kuasa mendatangkan sukacita. Jadi waktu kita beriman kepada Dia, itu menarik kuasa Yesus ada dalam kehidupan kita. Mari kita tarik kuasa Kristus di dalam hidup kita.
Dengan cara apa? Kita perkatakan apa yang ingin Yesus kerjakan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu